Pasti semua teman-teman yang ada di rumah semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Siap Oke? dong. Meskipun teman-teman ada di rumah tapi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang besar. Yes. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangannya di atas kepala ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau mencari wajah Tuhan lebih lagi. Kita mau dengarkan isi hati Tuhan buat kita semua pada hari ini. Kita mau sama-sama katakan sama Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Mungkin kami punya masalah, tapi kami tahu Tuhan, masalah kami gak seberapa. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sudah bisa memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan yang sertai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik, senang sekali Kalisa bisa berjumpa dengan kalian lagi. Apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Oh ya adik-adik, Kalisa juga mau menginformasikan kepada kalian semua bahwa BICC Kids sudah mengadakan ibadah secara onsite setiap hari minggunya jam 11 pagi di lantai 1. Bagi adik-adik yang bisa datang ke gereja untuk ibadah, Kalisa tunggu ya. Jadi kalau yang mau ibadah onsite, kita sudah ada ibadah di gereja. Oke? Nah hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Simson. Adik-adik pasti sudah sering mendengar cerita tentang Simson. Ada di mana? Betul adik-adik. Kalau adik-adik mau baca cerita tentang Simson, adik-adik bisa baca di Alkitab di Hakim-Hakim pasal 13 sampai dengan 16. Di Hakim-Hakim pasal 13 sampai dengan 16 itu diceritakan mulai dari kelahiran Simson sampai dengan kematian Simson. Wah, lengkap sekali ya adik-adik ya. Adik-adik, kalau adik-adik baca di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai dengan 16, adik-adik akan membaca cerita tentang kelahiran Simson sampai dengan kematian Simson. Kita tahu ya adik-adik bahwa Simson adalah orang yang dipilih Tuhan dari sejak kandungan ibunya. Malaikat Tuhan datang kepada ayahnya Simson yang bernama Manoah dari suku Dan, menyampaikan bahwa istrinya yang mandul itu akan mengandung seorang anak yang merupakan anak pilihan Tuhan, di mana anak ini dewasanya nanti dia akan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Oleh sebab itu adik-adik, dari sejak dalam kandungan ibunya, malaikat Tuhan sudah berpesan bahwa ibunya pada saat mengandung tidak boleh minum minuman yang beralkohol atau anggur gitu loh adik-adik, yang memabukkan. Ibunya juga dilarang atau diminta untuk tidak makan makanan yang haram. Lalu malaikat Tuhan juga menyampaikan bahwa anak ini tidak boleh kena pisau cukur. Jadi diberitahukan bahwa kepalanya itu tidak boleh kena pisau cukur, tidak boleh dicukur rambutnya adik-adik. Nah, dari sejak dalam kandungan ibunya, malaikat Tuhan sudah menyampaikan kepada ayahnya, dan Tuhan memang beserta kepada Simson. Adik-adik, kalau adik-adik terus membaca di dalam pasal 14, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai Simson. Yuk adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-6. Kalisa bacain buat kalian. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi adik-adik, kita lihat bagaimana Simson ini adalah seseorang yang sangat kuat adik-adik. Tetapi di dalam ayat yang kita baca barusan dikatakan bahwa roh Tuhan ada atas dia, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi ada roh Tuhan, maka dia sangat kuat. Kita lihat lagi adik-adik ya, bagaimana kekuatan Simson. Di dalam ayat 6, di dalam pasal 14 ayat 6 dikatakan bahwa Simson sangat kuat. Dia dapat mengalahkan seekor singa dengan kedua tangannya tanpa ada senjata apa-apa di tangannya. Dia begitu kuat adik-adik, bagaikan mengalahkan seekor kambing. Di Alkitab dicatat seperti itu. Nah, tapi adik-adik jangan lupa ada kata kalimat di awalnya, yaitu berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Lalu kita lihat lagi adik-adik di dalam pasal 14 ayat yang ke-19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Dikatakan lagi di sini, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu dia dapat mengalahkan 30 orang Filistin.
Wah, ketika Tuhan berkuasa atas Simson menjadi orang yang sangat kuat. Kita lihat lagi ya adik-adik ya, di dalam Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Wah adik-adik, kita sudah baca 3 kali ya. Maka berkuasalah roh Tuhan atas Simson, lalu Simson dapat mengalahkan segala sesuatunya dengan mudah. Kenapa? Karena dia mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan. Lalu kalau adik-adik terus membaca cerita tentang Simson, adik-adik akan menemukan bahwa Simson ini jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Delila. Nah, disinilah dia mulai tertipu ya oleh cintanya, oleh rasa cintanya, lalu dia mulai mengabaikan Tuhannya. Sehingga pada saat Delila merayu-merayu Simson, apa sih kekuatan kamu Simson? Akhirnya Simson ini terlena gitu ya adik-adik. Dia yang seharusnya tidak memberitahukan apa yang Tuhan telah berikan kepada dia, akhirnya dia memberitahukannya kepada Delila. Karena Delila merayu terus ya, kalau adik-adik lihat sampai 3 kali Delila menanyai Simson, apa sih kekuatan kamu? Karena Delila ini ingin menjebak Simson dan ingin memberikan Simson kepada orang-orang Filistin. Pada akhirnya Simson menceritakan kepada Delila bahwa dia tidak pernah kena pisau cukur, dia tidak pernah dicukur sejak dari dalam kandungannya. Lalu pada saat itu Delila merayu Simson, Simson tidur lalu dicukurlah rambutnya. Pada saat itu adik-adik, ketika Simson telah dicukur rambutnya, apa yang terjadi? Coba kita baca adik-adik di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-20 dan 21. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia, bahwa Tuhan telah meninggalkan Simson adik-adik. Lalu di ayat 21 dikatakan, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah adik-adik, pada saat Tuhan telah meninggalkan Simson, dengan mudah orang Filistin mengalahkan Simson karena sudah tidak ada kekuatan lagi dalam diri Simson. Apa sih yang kita bisa pelajari pagi hari ini dari cerita Simson yang telah Kalisa ceritakan? Ya adik-adik, bahwa pada saat Tuhan bersama dengan kita, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Jadi adik-adik jangan pernah takut. Adik-adik tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada buat kita adik-adik. Bahwa Dia selalu menyertai kita. Jadi jangan pernah adik-adik berkata, aduh aku gak bisa kak, aku gak bisa melakukan ini, aku gak bisa melakukan itu. Aku mana bisa masuk 10 besar di sekolah, aku kan anak yang bodoh. Tidak ada yang seperti itu dalam kamusnya anak-anak Tuhan ya adik-adik ya. Bahwa setiap anak-anak Tuhan pasti Tuhan sertai. Bahwa Tuhan selalu menjaga setiap kita. Dia memberikan kekuatan kepada setiap kita adik-adik. Dia memberikan kemampuan yang luar biasa kepada setiap kita. Jadi seperti Simson, pada saat Simson disertai oleh Tuhan, di mana di Alkitab dikatakan roh Tuhan berkuasa atas Simson, maka dia dapat kekuatan yang luar biasa. Begitu juga dengan kita adik-adik, pada saat roh Tuhan ada dalam diri kita, Tuhan menyertai kita, kita dapat melakukan segala sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak kita pikirkan. Adik-adik juga pada saat adik-adik sekolah, adik-adik belajar, kalian mungkin merasa, aduh ini aku nggak bisa ya kak, aduh pelajaran Mandarin itu susah loh bagi aku nggak bisa. Nah di situ adik-adik juga bisa berdoa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan apa yang harus adik-adik lakukan. Jangan pernah merasa tidak percaya diri. Seperti itu adik-adik. Kalian harus bisa, kalian pasti bisa melakukan segala sesuatunya. Nah yang kedua adik-adik, kita dapat melihat dari Simson. Kita dapat buka lagi adik-adik di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16, di mana di situ diceritakan tentang kematian Simson. Jadi pada saat Simson telah ditangkap oleh orang-orang Filistin, dia sekali lagi berseru kepada Tuhan. Kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang
ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah adik-adik, jadi pada saat Simson di akhir hidupnya, dia berseru sekali lagi kepada Tuhan. Dia minta kekuatan yang daripada Tuhan untuk dapat mengalahkan orang-orang Filistin tersebut, adik-adik. Dan adik-adik dibaca yang di dalam ayat yang telah kita baca barusan, bahwa di akhir kematiannya itu Simson disertai Tuhan lagi. Simson diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga dia dapat merangkul tiang penyanggah di dalam gedung itu ya, kanan dan kirinya dari tangannya, lalu dia bisa merobohkan gedung tersebut, sehingga orang-orang di dalam gedung tersebut meninggal ya karena tertimpa bangunan. Begitu juga dengan Simson. Apa yang Kalisa mau sampaikan? Poin yang kedua adalah ketika adik-adik merasa tidak mampu, ketika adik-adik merasa lemah, itulah saatnya adik-adik berseru kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Simson, dia berseru kepada Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan pasti menolong. Begitu juga pada saat Simson ya, Tuhan menolong Simson. Begitu juga dengan kita adik-adik, Tuhan pasti menolong kita. Berserulah kepada Tuhan pada saat adik-adik merasa tidak mampu, karena pertolongan Tuhan itu pasti ada buat setiap anak-anaknya. Nah, jadi adik-adik, kita sudah belajar dari cerita Simson ini bahwa pertama, pada saat Tuhan menyertai kita, kita pasti mampu melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Yang kedua adik-adik, pada saat adik-adik merasa di titik paling lemah, disitulah adik-adik harus berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti menolong adik-adik, karena Tuhan itu Tuhan yang selalu ingin hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Dia ingin selalu menyertai setiap anak-anaknya untuk dapat terus melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah 2 Korintus 12 ayat 9. "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semuanya di rumah lipat tangannya, tutup matanya supaya kita dapat konsentrasi berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berseru kepada Tuhan di dalam kelemahan kami, maka Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah Kau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya adik-adik, minggu ini Kalisa punya kuis buat adik-adik semua yang menyaksikan ibadah online di rumah, yaitu tentang teka-teki silang seperti ini. Adik-adik dapat mendownload teka-teki silang ini di dalam deskripsi YouTube BICC Kids pada minggu ini. Dan kalian bisa mengirimkan jawabannya kepada Kalisa di WhatsApp-nya Kalisa dengan nomor di bawah ini. Mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun.
semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.